Tahu nggak Tretan, kenapa akhir-akhir ini penegak hukum itu sering lebih banyak dikoreksi oleh presiden gara-gara mungkin ini ada beberapa keputusan yang harus diperbaiki dan dikoreksi, terutama KPK. Hahaha. Tahu nggak Tretan, akhir-akhir ini KPK seperti taringnya itu mati dan tumpul ya Tretan. Ya iyalah, kemarin tahu nggak, ada sebuah kasus yang menjerat salah satu ex ASDP, yaitu Ira Puspadewi. Nah, Ira ini ya Tretan digeledah ataupun dipelototi kasusnya oleh KPK gara-gara Ira ini melakukan sebuah kerjasama akuisisi dengan PT JN seperti itu. Tapi tahu nggak Tretan, setelah kasus ini menggelinding di meja Pengadilan Tipikor Jakarta, setelah Ira dan rekan-rekannya ini divonis, tetapi tiba-tiba Bapak Presiden itu langsung memberikan hak rehabilitasi kepada Ira. Nah, ini merupakan suatu pukulan telak yang secara tidak langsung Bapak Presiden ini menampar Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya iyalah, tentu kalau masyarakat yang akhir-akhir ini mengikuti perkembangan kasus yang ditangani oleh KPK, terutama soal ASDP ini ya Tretan, tentu di sini itu banyak kejanggalan Tretan. Banyak kejanggalan. KPK ini hanya menuding, apa istilahnya, menuduh dengan dugaan bahwa kerjasama akuisisi itu hanya dilakukan oleh ASDP karena ingin karena ingin mencari sesuatu yang menguntungkan secara pribadi. Tetapi kenyataannya Tretan, di tengah perjalanan ketika kasus ini disidang oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, Ira dan rekan-rekannya itu tidak terbukti menerima sepeser pun dugaan korupsi itu. Bahkan 1 Rupde pun Ira dan teman-temannya ini tidak menerima suap itu. Ya, bahkan di dalam dinamika persidangan itu Tretan, bahwa hingga terjadi dissenting opinion, bahwa ketiga hakim pengadilan ini sampai beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Ira ini melakukan akuisisi kerjasama karena untuk menjalankan bisnis perusahaannya. Tetapi di sisi lain, 2 hakim anggota lainnya menuding bahwa kerjasama yang dilakukan Ira itu tetap melanggar hukum. Fakta yang terjadi dalam persidangan itu ya Tretan, Ira ini tidak ditemukan menerima uang sepeser pun. Tapi hebatnya Tretan, usai kasus ini divonis oleh hakim karena kalah suara, 5 hari dari pengadilan itu Presiden Prabowo langsung memberikan hak rehabilitasi kepada Ira dan kawan-kawannya. Nah, perlu diketahui bahwa saya akan runut dulu ini ya Tretan, kasus yang menjerat oleh diri Ira ini ya Tretan. Ntar dulu. Dan ini sangat menarik ya Tretan, bahwa ASDP ini ya Tretan, itu merupakan salah satu singkatan dari angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Jadi ASDP ini merupakan salah satu badan usaha milik negara di bawah naungan BUMN. Ini ya Tretan, mengurus sejumlah aktivitas armada, kapal, pelabuhan, serta penyeberangan laut yang terjadi dari berbagai titik di lokasi di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui ya Tretan, bahwa Dirut ASDP ini sebelum dijabat oleh Ira,
itu tidak ada aktivitas perubahan dalam sektor sisi pembangunan fisik dari berbagai pelabuhan yang dikelola oleh ASDP ini. Tetapi di bawah naungan pimpinan oleh IRA, ASDP ini kemudian berubah drastis ya ternyata. Baik itu dari sisi pengolahan hingga dari sisi kegiatan transportasi negara. Transportasi laut milik negara ini. Tetapi anehnya ternyata seiring berjalannya waktu, nah sebelum tahun 2017 ternyata ada salah satu perusahaan yang bernama Jaringan Nusantara ini yang disingkat dengan PT JEN ini, itu hendak melakukan kerjasama dengan ASDP. Tetapi sebelum ASDP ini dijabat oleh IRA, beberapa kali memang menolak dengan beberapa alasan memang ya. PT JN ini di bawah pimpinan Bapak Aci. Nah, direksi ASDP ini sebelum dijabat IRA menolaknya dengan berbagai alasan, di antaranya karena ada banyak kapal itu yang rentan sudah berumur, artinya kapal itu sudah tua ya ternyata. Tetapi walaupun kapal ini sudah tua, sebenarnya itu tidak jadi persoalan dan tidak jadi problem sebenarnya. Akan tetapi yang terpenting adalah dalam kegiatan hadirnya akuisisi ini, bagaimana cerminan kegiatan program ini bisa benar-benar berdampak kepada masyarakat. Nah, pada saat IRA ini menduduki jabatan sebagai direktur ASDP pada tahun 2017, pihak PT JEN ini mengetahui sudah dijabat IRA ada pimpinan baru, maka lagi-lagi mengusulkan kerjasama akuisisi PT JEN ini. Nah, karena ada kerjasama akuisisi, maka pada waktu itu IRA itu tidak langsung sewenang-wenang langsung memutuskan mengiyakan kerjasama akuisisi. Inilah yang menunjukkan bahwa IRA ini bukanlah salah satu pemimpin yang kaleng-kaleng ataupun pemimpin yang sembarangan menjalankan roda kepemimpinan tertentu. Bayangkan, mulai tahun 2017 sampai 2019, ada berapa tahun? 2 tahun. Kerjasama ini baru diiyakan. Kenapa kok baru diiyakan? Karena IRA tahu bahwa sebagai seorang pimpinan dirinya tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil sebuah keputusan. Hal itu dilakukan demi menjaga marwah jalannya perusahaan. Terus apa yang dilakukan IRA? IRA di sini tentu mengumpulkan direksi-direksi bawahnya untuk meminta solusi dan pertimbangan. Akhirnya pada tahun 2009 kerjasama akuisisi itu akhirnya diiyakan. Ya, kerjasama akuisisi ini dengan jumlah yang tidak sedikit ya tertan, tembus di angka 1,27 triliun. Nah, KPK yang pada saat itu mempelototi kerjasama akuisisi itu lebih menilai kepada persoalan bahwa banyak kapal-kapal tua yang justru itu yang dianggap tidak layak atau tidak melaut. Tetapi sama ASDP kok ini masih diiyakan. Itulah yang menjadi cikal bakal KPK langsung melakukan penyelidikan terhadap dugaan kerjasama akuisisi ini yang dinilai oleh KPK itu adalah kerjasama yang syarat dan penuh dengan berbagai penyimpangan. Terutama KPK menilai bahwa dalam kerjasama akuisisi ini ada banyak markup anggaran. Kenapa? Karena kapal-kapal yang dimiliki oleh PT JN itu dinilai sudah tua, kata KPK. Tidak berhenti di situ tretan, karena kasus ini sudah dinilai terlalu banyak kejanggalan dan layak diangkat menjadi kasus besar, maka KPK pada 2024 itu langsung memutuskan menetapkan 3 direksi KPK itu ya, diantaranya itu Ira Puspadewi dan Heri Muhammad serta Hadi Yusuf kalau nggak salah, itu langsung ditetapkan tersangka. Ada 4 kalau nggak salah ternyata pada tahun 2024. Nah, 2025 ini ternyata kasus ini langsung viral. Sebetulnya banyak yang menyayangkan sikap KPK ini yang tampak memberantas sebuah kasus yang mana sebenarnya kasus ini sebetulnya bisa dikaji dari aspek persoalan bisnis hukumnya.
seperti itu. Kalau direksi-direksi BUMN di bawah naungan BUMN nanti ini melakukan kerjasama hanya mau melakukan suatu program kegiatan bisnis di dalam perusahaan, tetapi program ini selalu disolot oleh penegak hukum, maka ke depan bukan tidak mungkin ada pihak BUMN lain itu yang banyak dijerat persoalan korupsi oleh penegak hukum, terutama KPK. Nah, disitulah Prabowo kemudian hadir. Maka bagi saya pribadi, sebetulnya hadirnya Prabowo di tengah kasus yang menimpa Ira dan rekan-rekannya ini sebetulnya memang kasus ini layak dihentikan. Kenapa? Karena banyak publik yang mengetahui sikap serta sepak terjangnya siapa sih diri Ira itu yang sebenarnya. Inilah sosok Ira yang menjadi direktur BUMN itu yang selalu mencerminkan semua sikap kepemimpinan dan semua kegiatan serta program serta sepak terjangnya selama dia memimpin ASDP itu layak menjadi contoh oleh banyak perusahaan-perusahaan yang lain. Tetapi kenapa KPK setelah mengetahui bahwa ASDP ini melakukan kerjasama akuisisi dan PTN, kemudian langsung menyerobot dan mencegalnya dan membawa kasus ini ke ranah hukum? Lucu menariknya lagi ya Dretan, kasus ini setelah dibawa ke ranah hukum, maka hakim ini dalam sebuah vonis keputusannya itu terjadi dissenting opinion, yang artinya beda pendapat. Inilah menunjukkan ketika sebuah kasus dan persoalan ini ketika ditangani hakim itu beda pendapat dan beda pandangan, bahwa kasus ini sebenarnya itu menjadi koreksi oleh pihak pendakwah. Siapa yang pihak pendakwa dalam kasus ini? Itu adalah KPK. Terdakwa siapa? Direksi ASDP dan rekan-rekan Ira itu sendiri. Nah, 20 November kemarin Ira itu sudah divonis ya oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Tetapi walaupun sudah divonis 25 November setelah Ira itu usai vonis dari sidang Tipikor, maka Prabowo langsung mengeluarkan surat rehabilitasi. Dan surat rehabilitasi ini yang secara tidak langsung juga mengoreksi sebetulnya terhadap kinerja KPK. Nah, disinilah KPK tampak melakukan sebuah manuver politik yang seakan-akan menilai bahwa sikap surat pemberian rehabilitasi Presiden Prabowo kepada Ira ini bagi KPK dinilai masih timbul tanda tanya besar. Kenapa masih demikian? KPK beralasan bahwa surat pemberian rehabilitasi tersebut KPK sampai sekarang itu tidak mengetahui alasan serta dasarnya apa yang dilakukan oleh Prabowo sehingga memberikan surat rehabilitasi. Padahal KPK sendiri membantah bahwa proses penyelidikan kasus kerjasama akuisisi ASDP dengan PT Jen ini itu dinilai oleh KPK sudah melalui berbagai jalur secara prosedural. Kita sebagai masyarakat apakah tahu kan seperti itu? Ya, kalau KPK mau melakukan manuver serta menolak kepada surat pemberian rehabilitasi Prabowo kepada Ira, ya silakan KPK melakukan tuntutan. Tapi kenapa kok KPK ini mengamini kan seperti itu ya cerita? Kalau mau memprotes ya silahkan memprotes. Nah, kita selaku masyarakat ya jangan langsung bongah tretan. Kasus ini ditangani KPK bahwa berarti kasus ini benar-benar masalah. Tidak. Kita hidup di negara demokrasi ini kan harus saling mengoreksi ya tretan, satu sama lain. Ya tidak terkecuali ini pemerintahannya siapa, penegak hukumnya siapa, kan seperti itu. Kita sedang koreksi dong sebagai masyarakat. Masyarakat kan tidak hanya bagian dari sebuah perangkat demokrasi saja, melainkan di dalamnya harus memberi koreksi, mengontrol setiap keputusan serta kebijakan atau program yang dijalankan. Ya misalkan ini memang sudah bersalah, ya sudah bersalah. Nah, KPK dikoreksi oleh Prabowo
kita sebagai masyarakat tentu kan sudah punya pandangan dan penilaian. Ya silakan KPK nilai sendiri. Mestinya kalau KPK ini benar-benar sudah dijalankan secara prosedur, tentu vonis dalam putusan kasus ini itu tidak akan diganggu oleh Presiden Prabowo dengan memberikan hak rehabilitasi. Silakan KPK berpikir sendiri. Terima kasih.